dalam menjalani kehidupan dan juga dalam melaksanakan agenda maupun progresivitas untuk Hima Suci ke depannya. Ya, sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu ataupun belum kenal dengan saya. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, masuk itu tahun 2015. Tahun 2015, alhamdulillah melalui jalur nasional juga, saat itu SBMPTN masuk di sosiologi, dan alhamdulillah sekarang masih eksis di sosiologi. Ini alhamdulillah atau alhamdulillah ini masih betah di sosiologi. Insya Allah semester ini semester terakhir. Jadi ini juga mungkin forum terakhir saya dapat ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman keluarga besar Hima Suci. Terus selanjutnya disclaimer dulu, karena kita itu mahasiswa dari Cilacap dengan kultur dan budaya bahasa ngapaknya, jadi lebih kepenak kayaknya ngomongnya nganggo bahasa ngapak biasa baik. Seperti itu. Terutama karena dulu ketika pertama awal saya masuk Hima Suci itu jargonnya belum ganti menjadi Nyong Karo Kowe Buget. Itu Nyong Karo Kowe Buget muncul ketika periode saya menjadi ketua. Saat itu di warung kopi, namanya warung kopi Bento. Saat itu masih kecil, manajemennya masih teman saya orang Madura. Sekarang udah luar biasa sekali. Nah, itu muncul jargon Nyong Karo Kowe Buget. Sebelumnya orang apa, orang kepenak, orang apa, dupak. Galak-galak banget zaman ini. Pokoknya lumayan barbar lah bahasanya, lumayan barbar. Tapi untuk persoalan kekeluargaan dan sistem kultural di Hima Suci pada saat itu. Karena otomatis setiap periode kan punya dua ciri khasnya dewek-dewek lah. Dua ciri khasnya dewek-dewek, men nggo jadi tetangga. Dan di sini Nyong Karo Kowe Buget gue menggambarkan bahwa pokoknya Nyong sebagai bagian dari Hima Suci, Nyong dari bagian Hima Suci, sing nang kono ngrumati Hima Suci, aktivitasnya nang Hima Suci, kumpul kembul srawung nimbrung bareng karo wong Hima Suci, wong ngapak, sing jelas nek anu ora buket kan kurang gitu ya, kurang cos bahasanya, kurang cos. Jadi Nyong Karo Kowe Buget dilalah cocok banget dan dipakai sampai periode sekarang ya. Itu sudah berapa tahun ini? 2000 saya masuk 2016 di Hima Suci sampai 2021 itu masih eksis, alhamdulillah. Belum ganti jargonnya, bisa ganti orang apa-apa, bisa nambah semangati itu untuk catatan di urusan selanjutnya. Nah, di sini saya mengisi tentang kehimasucian. Mungkin alangkah baiknya langsung masuk ke sejarah itu. Jadi Hima Suci gue sebenarnya gue cuma nama. Hima Suci cuma wadah. Hima Suci hanya sebuah nama. Hima Suci hanya bendera, hanya logo yang nggak ada artinya apa-apa. Ya bisa ya gue sing ana artine ki wonge nang jerone. Ketika wong-wong sing nang jerone itu bisa mewarnai Hima Suci, wong-wong nang jerone itu bisa memberikan pengaruh besar terhadap Hima Suci, bisa memberikan dampak positif untuk Hima Suci sesuai dengan namanya Hima. Hima gue cita-cita, tujuan, suci, sing suci. Dilalah ya singkatannya pas banget, Himpunan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cilacap. Cita-cita yang suci. Dan pastinya jenengannya mahasiswa sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Ada yang tahu Tridharma Perguruan Tinggi? Monggo silakan menuliskan di komen. Tridharma Perguruan Tinggi karena pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketika pendidikan sudah kita dapatkan, dhewek wis ulih ilmu kang bangku perkuliahan, sekang pengajiannya dosen, apa sing dijelaskan nang PPT dosen, apa sing wis dijelentrehna nang dosen, itulah yang kita ambil. Jangan pendidikan. Penelitian, aspek penelitian jangan mahasiswa
kan istilahnya kudu menerapkan sing jenenge holistik komprehensif dalam sistem pendidikannya. Dheweke kan wis sinau tapi orang ngerti relevansine sinau gue maring kehidupan nyata kan pada belum. Yang terakhir pengabdian pada masyarakat. Masyarakat seperti apa yang harus kita abdi? Apakah masyarakat yang dalam tanda kutip wong-wong sugih, wong-wong melarat, wong-wong sing baik karing dhewek to, atau sing mungkin kadang udah wong. Gua apa gue? Pengabdian seperti apa? Ya pengabdian kepada masyarakat, minimal kepada tanah air kita sendiri. Secara universal otomatis Indonesia sebagai negara dan juga tanah air kita secara universal. Tetapi dalam ruang lingkup primordial, Kabupaten Cilacap itu adalah tempat bernaung kita, rumah kita, dan sebagai aspek latar belakang budaya, sosial, dan kultural kita. Jadi ceritanya zaman ini, itu Hima Suci didirikan kalau nggak salah 13 September 1990. Berarti sih 2021 31 tahun ya. 30 tahun. 30 tahun Hima Suci sudah eksis. Dengan ketua pertama yang alhamdulillah masih sugeng sampai sekarang masih sehat, namanya Kang Fatur Rahman. Kang Fatur Rahman itu ketua pertama rumahnya di Majenang, Perak Pondok Cigaru 1, Cigaru Wetan lah, Cigaru Wetan. Misalnya nang-nang kan juga Cigaru Wetan, Cigaru 1, Cigaru 2 juga. Ya. Sing satu gue kulon. Pada saat itu pun Kang Fat gue nguli dadi ketua, ini bahasanya udah ketua guys. Jadi bahasanya esi koordinator. Karena gejolak pada saat itu jenengannya mahasiswa ketika masa reformasi dan orde baru kan esi mempunyai bargaining sistem yang luar biasa. Jenengannya mahasiswa dia benar-benar agent of change, agent of control, agent of social dari perwakilan masyarakat sing nang kono duwe intelektual gede. Jadi kowe dadi mahasiswa minimal kalian punya rasa bangga terhadap diri kalian sendiri. Nyong mahasiswa kudu dari rasa bangga. Tapi jangan diria, sombong. Padune mahasiswa ngono-ngoman dadi sakominder tapi ternyata kosong. Nah, melalui aspek-aspek organisasi sing itu di luar intelektual kampus dalam artian pendidikan yang jero kampus, kalian bisa belajar mengenai pengalaman ataupun wawasan-wawasan yang lain. Karena pendidikan-pendidikan seperti ini dalam ranah wawasan, pemahaman karakter, psikologis antar sesama masyarakat, biasanya mahasiswa mengesampingkan hal tersebut. Mereka cenderung wah, ini ketika dari mahasiswa ya cuma fokus dengan idealismenya ketika kuliah, nilai apik, tapi nggak punya pengembangan. Akhirnya ketika tiba di masyarakat, balik masyarakat, mimpin RT-an, melu nang rapat warga, malah kicep, malah orang ada suaranya. Kan lasik. Dari zaman itu dengan kecenderungan seperti itu, akhirnya teman-teman mahasiswa Cilacap itu mendirikan sebuah komunitas. Jadi awalnya komunitas. Tuannya koordinatornya pada saya itu Kang Fat. Dan saya juga yang setelah sekian periode mungkin tidak mengkomunikasikan lagi dengan para kesepuan, saya mencoba untuk mengurutkan lagi beberapa missing link yang hilang selama beberapa periode di Hima Suci. Jadi ketemu anak Kang Fat, anak Kang Naseh, dan lainnya. Dan dari Hima Suci juga, saya bisa istilahnya awal-awalnya ya, onjongan wong kroya, nung sawungu. Yang nggak tahu nung sawung ge. Nah, kayak pucuk. Kalau di sini itu nomor 23 kalau yang kelihatan ya. Pucuk, benar-benar pucuk. Ujung paling timur Kabupaten Cilacap. Pokoknya perbatasan dengan 2 kabupaten dan 1 benua Australia langsung berbatasan.
karo Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas. Jadi nang ngono kadang sing ngendi nang pucuk nang anak. Daerah saya juga lumayan terlambat ya dalam distribusi listrik. Kalau nggak salah 2002 Nusa Bukit itu banyak listrik kayak. Tapi alhamdulillah untuk saya pribadi diberi kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di Jogja. Dan akhirnya bisa ketemu dengan Hima Suci. Karena awal-awalnya juga Hima Suci itu fungsinya ya ngumpulna bocah-bocah Cilacap sing kuliah nang UIN Sunan Kalijaga. Karena pada saat itu belum belum terlalu banyak juga organisasi-organisasi primordial yang ada di UIN. Palingan hanya dari zaman dulu itu yang diceritakan oleh Kang Fat, Madura, terus luar Jawa, kayak misal Natuna, Sumatera, dan lain-lain sebagainya. Karena secara faktonya, Cilacap itu kan masih satu rumpun dengan Jogja. Dalam artian nang Pulau Jawa lah. Nang Pulau Jawa. Tetapi kok kenapa Cilacap itu punya kecenderungan untuk berkumpul? Kue ciri khasnya orang Cilacap. Wong iki grapiak aja. Guyub rukun. Dan kalian teman-teman yang mungkin baru masuk ke Hima Suci, baru bertemu karo gerbangnya Hima Suci, belum masuk ke dalam kulturnya, budayanya, ciri khasnya, kok udah bangga di situ. Soalnya apa? Nek nang UIN, jenengan Hima Suci ge wis istilah dua legenda dewek dan dua tempat dewek di ranah organisasi eksternal sing ana nang UIN Sunan Kalijaga. Ketika kau ngomong Cilacap, oh Cilacap ya, Hima Suci melu apa ora? Wah, ora melu. Nah, gue cidrane. Ketika kau ora melu Hima Suci nang UIN Sunan Kalijaga, ranah kalian berarti terlalu sempit. Kembangkan diri melalui Hima Suci. Karena nang UIN Sunan Kalijaga, UIN dewek, pada saat ini cerita pribadi ya. Nek mbiyen awal-awalannya nang kampus, saya itu berangkat dari SMA yang istilahnya nggak terlalu populer. Nggak terlalu populer dengan basis alumni yang di kampus UIN juga mestinya nggak ada. Saat itu orang anak alumni ne SMA nenyong sing nang kono. Biasanya kan ketika bocah kuliah, otomatis biasanya duwe kenalan di tangana. Men duwe istilahnya teman go batir lunga-lungan di butuh apa. Tapi pada saat itu nyong dewekan, bener-bener dewek orang kenal sapa-sapa, tapi kuliah nang UIN. Saat itulah nyong deleng ana pamflet, ana stand Hima Suci. Pada saat itu ketuanya masih Nida Muhammad Tuba. Wis lulus sampai lulus wingi alhamdulillah. Alhamdulillah bisa lulus kayak bisa. Nida Muhammad Tuba satu fakultas juga sama saya yang anak psikologi. Paling ketuanya si Nida. Pada saat itu temu dengan Hima Suci. Wah, Hima Suci karena sing nang kono ngisore tulisannya gede kan Cilacap. Wong Cilacap. Ada saya masuk situ. Masuk kenalan lah. Kenalannya kok bocah ngendi sawung karena mungkin basic pribadi saya sing wong mandan kemrewek karo mandan angas gitu ya. Dan angas jadi ya akhir srawung kepena ketawa karo Hima Suci. Dan karena wongnya dewek terutama. Pertama kalinya saya di Jogja itu nyong yo nang Jogja ki ora tau jenenge mangan sega. Nyong golek sega ki ora ketemu nang Jogja. Duh Jan, kepriwe ya ora ana sega. Karena nang kene anane sego, ora ana sega. Hihihi lucu deh. Pertama kali bisa apa? Nang Jogja, ya ketika kumpul karo bocah-bocah Hima Suci, bocah-bocah Cilacap. Bocah-bocah Cilacap. Karena nang jenenge Jogja ya, dalam artian kalian ketika engkau nang Jogja kuliah, aja nanti isin-isin dengan bahasa lokal gitu. Waktu itu bagus. Karena awal-awal mesti bisa ditanya pada teman-teman
sing istilahnya semester wis mandan dhuwur, sing wis mengalami beberapa tahun di Jogja. Pasti awal-awalan mereka akan mengalami istilahnya ya bulian tipis-tipis lah, bulian tipis-tipis. Ngapa? Karena ketika wong ngomong apa, nang wong-wong kene, nang wong Jogja iki mesti diguyu, lucu bahasane. Tapi ora. Karena gue budayane dewe kudu bangga. Dan di Visum fakultas saya sing pertama kali akhirnya membumingkan anak bahasa ngapak menjadi salah satu ciri khas rame nang fakultas nyong. Ya angkatan nyong, karena kelasku juga kayak wong apa orang kursi Cilacap tok, ana wong Purbalingga, ana wong Banyumas, ana wong Banjarnegara, ana wong Kebumen. Sing nang kono mereka awal-awalnya juga isin nganggo bahasa ngapak. Tapi dilala wong kendel-kendel kabeh, malah sidane sekelasku mayoritas guru nganggo bahasa ketika dalam ruang circle perkopian. Jadi ngapak gue menjadi bahasa yang disepakati. Gak apa-apa, santai bae. Ini bapak bangga jadi wong apa nganggo bahasane seperti itu. Walaupun mungkin Cilacap juga nggak semuanya ngapak ya. Ana sing bahasa Sunda. Tapi secara sejarah mayoritas nek nang Cilacap pancen ngapak. Nah, biyen pada saat makrab penyong ketika mlebu nang Hima Suci ya, anak sumpah mahasiswi Cilacap. Sing mungkin sing wis ora tahu ya. Ketuane apa lah ora sumpah mahasiswi Cilacap. Ora apa. Biar anak sampai bare periode nyong mungkin pada kelalen sama kepriwe. Ana lagu Mars Cilacap barang. Apalah ora ketuane. Lumayan, ana Mars Cilacap barang, ana sumpah mahasiswa Cilacap barang. Sumpah mahasiswa Cilacap. Kami mahasiswa Cilacap bersumpah berbahasa satu, bahasa apa? Bernusa satu, Nusa Kambangan. Berbangsa satu, bangsa Cilacap. Pada saya bangga banget rasanya karena ketika Hima Suci di Winsunan Kalijaga, kita juga punya bargaining sistem yang khusus. Jadi dilalah wong-wong Hima Suci juga merupakan orang-orang yang berpengaruh di kampus dan itu merupakan bagian dari sistem kaderisasi sing kudu dikembangkan di pengurusan juga. Kita juga bisa mengakses fasilitas kampus, kegiatannya dewe. Karena jalan fasilitas kampus kan otomatis dewe bayar nang kampus. Nek dewe kalau bisa memanfaatkan, berarti bayarannya dewe sia-sia. Kan seperti itu. Nah, bocah-bocah Hima Suci kan dilala ya wong bisa menempatkan diri masing-masing di beberapa aspek-aspek penting yang akhirnya dengan leluasa bisa mengakses fasilitas kampus. Contohnya Hima Suci pelantikan, dia hampir setiap periode pelantikannya pun bisa nang kampus. Biasanya karena saya anak Visum ya, membaca Visum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dia nganggone nang IC Visum. IC Visum wis penakan banget kan udah Cilacap aja. Dilala ya kayak gini. Jadi kowe kan udah di bocah Cilacap, kuliah nang UIN, kok sampai kalian ragu, kalian minder, kalian kecil ngati lah. Ora pede kan eman-eman banget. Karena Hima Suci yang ada di UIN Sunan Kalijaga kan wis punya rating tersendiri. Dan merupakan salah satu organisasi primordial terbesar sing ana nang UIN Sunan Kalijaga. Di samping organisasi-organisasi yang lain. Karena skupnya Hima Suci itu merupakan kayak komisariat yang ada nang bawah Hima Cita. Walaupun secara umur lahirnya Hima Suci dan Hima Cita gue disita Hima Suci. Nah, nang primordial dewek juga kudu bangga barang. Hima Suci organisasi sing paling awal mahasiswa Cilacap sing ana nang Jogja. Sedurunge Hima Cita. Bahkan Hima Cita dewek sing gawe wong-wongane Hima Suci barang. Jadi gue aja minder kowe, terima kasih Hima Cita Ndik. Entuk dari ketua Hima Cita barang. Ya seperti itu. Tapi karena nang Jogja kan bukan hanya Hima Suci, organisasi pemberdayaan yang ada di kampus. Komisariat itu banyak. Ana Hima Suci, Ormai Cita, KMC, Ana Formasap, Ana IMC dan lain sebagainya.
Dan sekarang ketua Himacita itu dari Macada Wade. Yang tadi udah sambutan ya, mau sambutan. Nah, itu. Tapi kalian dari Himasuci harus bangga. Soalnya apa? Ketika orang bangga, ketika orang bangga ya eman-eman bareng. Terus mungkin sih perlu dibudayakan, terutama itu ciri khasnya mahasiswa Cilacap. Karena dalam rangka untuk mencari ciri khas itu, kita harus nyaman dulu untuk stay di wadah yang namanya Himasuci ini. Caranya gimana? Kalau secara sejarah, Himasuci itu merupakan organisasi primordial yang berusaha untuk mengembangkan karakteristik budaya daerah kita. Wong Cilacap, sing orang nyentrik, unik dengan bahasa ngapaknya, tapi juga punya wawasan intelektual yang kuat. Makanya Himasuci organisasi primordial sing taat banget aring jenengane administrasi, tertib administrasi. Wis ada RT, setiap periode ada RAT. Setiap RAT itu ada pembahasan HK, GPHO, GPPA mengenai bahasan logo. Intelektual kita sebagai seorang mahasiswa yang tentunya mempunyai latar belakang pendidikan dan penelitian itu, yang orang bisa mengembangkan karakteristik gue diwarnai dengan ciri khas kita, mahasiswa Cilacap, eman-eman banget. Akhirnya teman-teman semuanya yang ada di Himasuci ini bisa berkembang. Banyak teman-teman di Himasuci yang sudah alumni dan bisa menempatkan di posisi yang lumayan strategis dan bahkan sangat strategis di ranah kedaerahan. Ana sing dadi Ansor, ana sing dadi KNPI, ana sing nang wilayah Pemda, PNS juga ana sing nang Batam, PNS menjadi dosen barang. Dan salah satunya itu penulis yang paling produktif termasuknya di Indonesia sih. Ratingnya udah masuk di seluruh Indonesia. Dan terutama ya di Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah, terutama di Cilacap dan Jawa Tengah. Itu Kang Santoso, Bung Kris. Bung Kris itu dosen di Unuga. Kalau nggak salah itu mulang sosiologi konflik dan juga bimbingan konseling. Itu salah satu penulis yang termasuk paling produktif yang ada di Indonesia dan punya YouTube channel juga. Monggo saling promo juga ini di YouTube channel Barat, bukan promo Jalur Mustafa. Seperti itu. Jadi orang usah minder jenengane organisasi kedaerahan. Kadang kita berpikir, gue ngapa sih organisasi? Yang kuliah mangkat dari Jogja, diwei duit nang ramane nang biyuni, kon sekolah, kon pinter. Yang melu kayak gini kan mau. Itu yang menjadi latar belakang keliru. Ketika kalian sudah paham yang namanya Tridharma Perjuangan ini pengabdian masyarakat. Dengan masyarakat itu kan keseluruhan. Masyarakat Cilacap bukan hanya keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Cilacap saja. Tetapi masyarakat Cilacap juga salah satu bagian mahasiswa yang kuliah di Jogja, juga salah satu bagian dari masyarakat Cilacap itu. Ketika kalian tidak bisa mengabdi kepada masyarakat yang ruang lingkupnya masih mikro, ini maksudnya masih mikro, si cilik banget, orang bisa ngabdi sing mikro, kok kalian Arab menggunakan idealisme dengan narasi-narasi tinggi yang mengabdi masyarakat, dengan narasi acabah dari yang memberi manfaat, kok disit santai dulu. Kita lihat dulu latar belakang yang paling kecil dulu, urusi yang paling simple, baru kita bisa berkuat dulu. Seperti itu. Dan terutama ciri khasnya yang Himasuci ya gue sing yang paling akhirnya secara pribadi tertarik karena ya wong kreatif banget. Ana Cilacap, ana gue apa jenengane? Sumpah mahasiswa Cilacap. Mas Cilacap yo sing bisa lagune monggo on mic bareng-bareng. Dan yang di sini juga tak gitari ya main mandan rame ya. Jadinya gitarnya panitia. Mandan enjoy. Ya. Lalah ya wong nyenine akeh nangene gue.
anu nek nang kampus yang melu Al-Mizan nyekel derbuka. Dumbuk. Nah, sing udah bocah-bocah selawatan biasanya kan seneng dumbuk ngerti dumbuk kayak apa lah. Yang biasanya keluarga Al-Mizan. Jadi nang UIN juga akeh UKM sing bisa pengembangan kalian. Tapi ya seputar UKM toh, kalian juga kudu sadar bahwa kalian mau Cilacap, Bali, rumah warga Cilacap. Kayak sing bisa, yo on mic kabeh, semuanya on mic. Siap? Cilacap bercahaya, sesanti kita semua, pembangkit semangat juang, bangun daerah kita, bersih dan elok, rapi ceria dan hijau, serta aman dan jaya pasti berkilau. Landasan Pancasila membangun etos kerja berisi nur ilahi di sanubari. Bangun terus daerah kita menuju sejahtera untuk seluruh rakyat Cilacap tercinta, untuk seluruh rakyat Cilacap tercinta. Cilacap bercahaya, sesanti kita semua, pembangkit semangat juang, bangun daerah kita, bersih dan elok, rapi ceria dan hijau, serta aman dan jaya pasti berkilau. Landasan Pancasila membangun etos kerja berisi nur ilahi di sanubari. Bangun terus daerah kita menuju sejahtera untuk seluruh rakyat Cilacap tercinta, untuk seluruh rakyat Cilacap tercinta. Ya, terima kasih semua pengunjung berbahagia. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, seperti itu. Jadi Himasuci itu terkenal dengan beberapa ciri khasnya. Wong-wongnya juga unik-unik. Dan kalian dalam Himasuci, dalam berhimasuci, dalam berorganisasi, utamakan enjoy. Buat suasana kalian, suasana sebahagia kalian itu dibuat. Bukan terutama dalam ada organisasi di Himasuci. Karena eman-eman banget ketika kau mahasiswa Sunan Kalijaga ora berhimasuci, ora sadar daring Cilacapmu. Jenengane Cilacap kuwi ora kursi ana nang Kabupaten Cilacap kana ora, tapi masyarakat Cilacap sing ana nang Jogja. Emut gue ya, masyarakat sing ana nang Jogja juga gue bagian dari masyarakat Cilacap. Aja dikelalena. Ketika kue tembangan arep mengabdi aring Cilacap, orang mesti kudu bali aring Cilacap secara langsung. Ketika kue menempuh pendidikan di Jogja, karena kue posisi nang Jogja, ana Himasuci. Gue jadi tempat pengembangan wawasan kalian, pengembangan wawasannya kue-kue pada mahasiswa, sehingga belajar ketika nantinya terjun di masyarakat secara asli. Karena si kuliah kie istilahnya kita masih dalam dunia mimpi lah. Si dunia mimpi, kerja dong sih. Ya mungkin wis duwe penghasilan oke lah.
Tapi secara mayoritas otomatis kita uli sangu lah, disangguin nang wong tuan. Kehidupan nyata baru setelah kita kuliah. Terjun nang masyarakat priwe kowe. Arep dadi apa? Kok bisa apa nang masyarakat? Ya ora bisa ngapa-ngapa. Kur istilah ketika kuliah nang kampus, anak bahasanya anak kupu-kupu pulang, anak kura-kura kuliah rapat ora jelas. Sing ora anak aspek dan progresivitasnya. Kakean narasi. Tapi isinya udah di narasi netizen nang Twitter, nang Instagram, jadi akun-akun baper dan lain sebagainya. Banyak ya seperti itu. Tapi realitasnya belajar di Hima Suci ini sebagai tempat kita pulang untuk pengembangan diri kita menjadi masyarakat Cilacap dengan budaya dan kultur Cilacap yang ada di sana. Itu tanya jawab. Oke. Tanya jawab. Monggo sesi tanya jawab silahkan monggo. Yang mau bertanya. Oke. Nang chat ya. Putri Rofiana. Oke. Di sini. Chat. Monggo yang mau bertanya apa baik? Mas, Hima Suci ke kapan bubare? Jangan dibubar dong. Mas, ketua sing paling ganteng dewek siapa? Nyong. Terus apa pernah? Jisung lah, Jisung itu kedua. Tanya. Mas, kalau secara action nyata yang ada di Cilacap itu apa aja? Oh, banyak. Ya, monggo. Nisa Sabian bukan pelakor to everywhere. Tuh. Oke, gelai, oke. Open mic. Open mic. Kita dengar suaranya Nisa Sabian bukan pelakor. Ya, Nisa Sabian. Nisa Sabian, anak fotonya orang Nisa Sabian. Husnul Khotimah. Nisa Sabian bukan pelakor. Oh, ini masukannya. Sepertinya saya tahu ini Nisa Sabian bukan pelakor. Tukang kendang ya. Hubungan Hima Suci dan Hima Cita itu kedudukannya seperti apa ya? Hubungan Hima Suci dan Hima Cita itu kedudukannya seperti apa ya? Tapi Nyong juga pengen weruh Nisa Sabian ini loh. Saya bisa menjawabnya, tapi Nyong pengen weruh Nisa Sabian ini siapa? Kepo saya kalau ini Sabian. Lihat dulu dong, baru saya jawab. Yo, Nisa Sabian. Open mic atau open kamera, ayo. Di Nisa Sabian. Ireng, peteng. Nih, kamera rusak, alasan. Bukan alasan, guys. Jadi, ya, hubungan Hima Suci dan Hima Cita ya. Hubungan Hima Suci dan Hima Cita itu hubungannya alur komunikasi. Jadi yang Hima Suci dan Hima Cita itu kan ada dalam organisasi ada namanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hima Cita emang basis induknya, tetapi alurnya itu komunikasi yang memayungi semua OMCY yang ada di Yogyakarta. Fungsinya Hima Suci sebagai komisariat, sing menjaring kader-kader utamanya. Jadi secara tugas yang berkomunikasi langsung atau berinteraksi langsung dengan kader, dengan warga, itu Hima Suci. Karena Hima Cita orang dua kampus. Jadi Hima Cita kampus siapa? Kan orang-orang. Dan yang ada di Hima Cita itu orang-orang delegasi dari masing-masing OMCY tersebut. Yang OMCY itu berada di kampus. Jadi otomatis kader-kadernya itu ada di OMCY. Ada di Hima Cita.
Tapi untuk progresivitasnya, progresivitas Himacita dan Himasuci itu ranahnya berbeda. Karena jenengan Himasuci itu masih OMJ, ranahnya kader. Tapi untuk Himacita, ranahnya di pengembangan karakter kader tersebut. Bisa matang apa enggak? Bisa dampak positif atau enggak? Bisa progresif atau enggak? Itu yang bisa berperan secara langsung Himacita. Dan secara kader Himasuci. Ruang lingkupnya seperti itu. Karena masing-masing organisasi itu, Himacita maupun Himasuci, punya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang itu berbeda dan tidak bisa istilahnya saling utak-utik satu sama lain. Pernah mau buat seperti itu, tapi kan tergantung bagaimana kesepakatan OMJ tersebut, mau atau tidak. Ketika tidak mau, ya nggak masalah. Karena ini organisasi primordial. Sebagai wadah, Mengo mengumpulkan anak Himacita, Mengo mengumpulkan OMJ seperti Himasuci, KMC, Kemalagama, Ormascap, dari masing-masing kampus itu, bisa berkumpul, forumnya di Himacita. Aneh, beberapa OMCY itu lahirnya lebih dulu dibandingkan Himacita. Bahasanya anak lain Nabiu. Tapi karena sebagai wadah, nggak ada wadah yang namanya Himacita, orang-orang yang ada di OMCY, bisa Himasuci, Permajita atau apa, orang bisa berkomunikasi secara langsung dan tidak terorganisir. Dan rumah organisasi tersebut dibuatlah Himacita. Itu alure komunikasi Himacita dan Himasuci. Nah, Himacita sendiri ini asrama Himacita, tempat ini. Asrama Himacita yang dibangun tahun 2004, masa pengurusan periode ketuanya pas itu masih Kang Santoso, Kang Nur Said Santoso Kristeval pada saat itu. Dan alhamdulillah masih eksis sekarang menjadi base camp utama dari seluruh aktivitas dan kegiatan mahasiswa Cilacap sing anak-anak Jogja, baik gue Himasuci atau apa dan lain-lain. Seperti itu. Jadi monggo gue sing takon Nisa Sabian ya aja pacaran baik karo Ayus ya bojone wong. Enek dolan bayar ing asrama. Ngopi karo nyong, priwe curhat, rasane ngepriwe. Nek kan misalnya cocok karo Ayus ya enek merek karo nyong bar apa-apa. Ada pundak yang siap. Pundaknya udan. Yo, lagi. Thank you Kak Zul. Oke, siap. Siap. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi. Kak Zul udah punya pacar? Udah punya. Udah punya, udah putih. OTW. Lagi monggo. Silakan. Mumpung ada waktu. Azul, ini mungkin yang beberapa kali beberapa aspek yang perlu dikembangkan ya, karena organisasi semacam ini kan kerap kali itu kadang dia organisasi sing kayak punya bahasa sing boseni. Nah, main orang boseni gue, nek manusia tanpa seni, tanpa warna, tanpa musik misal, tanpa gambar misal, tanpa aspek-aspek sing nang kono bisa pengembangan karakter gue warga Himasuci juga bosen. Mungkin untuk bocah-bocah Himasuci sing punya latar belakang kreativitas ataupun dua basic bakat apapun, bisa dikembangkan, sangat bisa dikembangkan Himasuci. Terutama pengurusannya kan bisa ngurusi. Untuk kayak mau sama kayak Zen dan kayak atlet biola ya, atlet biola cabang Mongolia. Orang salah mau kalau kedua yang kayak mau Mongol dan lain-lain sebagainya. Karena bocah-bocah Himasuci kan biasanya kayak jiwa-jiwa seni ini dur-dur. Jojo sing tukang gitar lah, sing tukang apa lah. Enggak, men bisa ngomong Himasuci, orang pun sekedar cuma ngopi-ngopi mabar-mabar tok, karena mungkin aktivitas kayak mabar game bangsane tembe baru-baru ini juga awal-awalan saya di Jogja ruang 15 kan gamenya paling COC zaman itu kan, maksudnya belum terlalu merusak konsentrasi mahasiswa tentang narasi dan diskusi. Nah, jadi karena game ya bisa dialokasikan aktivitas yang lebih positif. Ini seperti itu. Cukup orang asing tak maning.
Cukup ya. Oke. Terima kasih. Demikian materi kehimasucian dari saya. Intinya closing statement. Enjoylah dalam kalian berhimasuci. Karena himasuci bukan orang yang menghargai kalian untuk bisa apa, tapi apa yang kalian bisa untuk himasuci. Itu yang himasuci butuhkan. Dan terutama nyong karo kowe bukan. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Semoga kita dapat di waktu atau di lain tempat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap stay negatif dari corona tapi stay positive thinking untuk diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih. Mungkin dari beberapa materi yang barusan bisa kita simpulkan bahwa sejak berdirinya Himasuci yaitu 13 September 90 bahwa tujuan diadakannya organisasi ini adalah lebih pada untuk mewadahi warga Cilacap atau mahasiswa Cilacap sendiri yang sedang menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Tentunya tadi juga ada beberapa pesan bahwa kita sebagai warga Cilacap juga harus bangga dengan budaya kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Ngapak. Ya mungkin bisa dolan-dolan lah mengkanca-kanca Himasuci dan bisa Bali, bisa ngomong Ngapak gitu. Mungkin langsung saja kita memasuki ke materi kedua yaitu materi perkuliahan. Kita bacakan CV kurikulum vitae-nya atas nama Mas Akmal Fauzan. Lahir di Cilacap 12 Desember 98. Beliau beralamat di Dusun Pesanggerahan RT 03 RW 9 Desa Ciporos Karangpucung Kabupaten Cilacap. Untuk nomor teleponnya 0857 4253 2278. Kemudian untuk emailnya akmalfzn1998@gmail.com. Untuk riwayat pendidikannya pada Man Majenang atau sekarang udah menjadi Man 2 Cilacap ya. Terus selanjutnya UIN Sunan Kalijaga jurusan HTN Hukum Tata Negara. Untuk riwayat organisasinya Himasuci, kemudian Himpunan Mahasiswa Jurusan HTN, kemudian beliau juga pernah menjabat di Dema UIN Suka pada tahun 17 sampai 2018, kemudian sekarang di Aliansi Mahasiswa HTN seluruh Indonesia. Kita asosiasi. Kita persilahkan saja mungkin dari Mas Akmal Fauzan untuk masuk ke dalam frame kamera. Bahannya bisa di-share berapa? Ya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Himasuci periode 2019-2020 dan kebetulan sekarang udah berlanjut ke 2021 karena kondisi pandemi seperti ini. Yang saya hormati Ketua Himascita selaku wadah dari organisasi mahasiswa Cilacap yang ada di Jogja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun diberi mandat oleh pengurus
untuk mengisi materi mengenai perkuliahan dan organisasi. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat materi yang sudah saya tulis di chat grup Zoom itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru yang sudah semester 2 ini, alangkah lebih baiknya ketika kalian sudah menginjak bangku perkuliahan untuk mengikuti organisasi. Mengapa? Karena dunia perkuliahan itu bukan hanya kampus, kos-kosan terus, ataupun kupu-kupu. Bukan seperti itu. Jadi teman-teman ini setidaknya berorganisasi. Karena organisasi sendiri bisa menopang untuk teman-teman sendiri. Ilmu yang didapat di perkuliahan itu hanya sekedar 70%. 30% maksud saya. Jadi untuk 70% sisanya kita mencari di luar. Nah, bagaimana kita untuk mencari 70% itu? Kita bisa ikut organisasi internal seperti HMJ, misalkan kalau di fakultas saya ya, Fakultas Hukum dan Syariah, ada PSKH, ada advokasia, dan lain sebagainya. Pasti tiap prodi di Uin Sunan Kalijaga itu memiliki BSO ataupun badan semi otonom untuk menopang kegiatan-kegiatan mahasiswa jurusan. Seperti di samping saya juga wakil HMJ. HMJ mana, Mas? Akidah dan Filsafat Fakultas Usuluddin. Pasti memiliki lingkar diskusinya masing-masing sendiri. Dan ada lagi organisasi eksternal. Kalau di UIN teman-teman maba lah pada khususnya nggak akan aneh lah dengan istilah PMII, HMI, GMNI, IMM, kami, HMNU, itu nggak akan aneh bagi mahasiswa UIN. Karena emang ketika sebelum pandemi ya pasti maba datang, stand bendera tersebut pasti ada tiap fakultas. Jadi teman-teman tinggal memilih dan memilah. Akan tetapi pilihan itu ya harus sesuai dengan hari teman-teman. Ketika teman-teman belum memilih organisasi itu tidak sesuai hati, nanti teman-teman akan setengah-setengah seperti itu. Bagaimana pentingnya organisasi dalam perkuliahan? Karena kalau kita hanya sekedar kuliah, kita hanya mendapatkan secara teori saja. Akan tetapi prakteknya kita belum dapat, kecuali kalian di Fakultas Sains. Tetapi kalau kalian di Fakultas Sosial, Fakultas Usuluddin, Fishum, Adab, menurut saya lebih penting untuk ikut organisasi. Nah, akan tetapi selama ini yang saya alami sendiri, organisasi itu lebih mendapatkan stigma negatif. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi itu mereka terlalu dalam, terlalu serius. Jadi kuliah mereka terbengkalai. Akan tetapi tidak bagi saya. Kebetulan saya Ketua Hima Suci periode 2017-2018, kemudian di HMJ sebagai Kabid Advokasia, kemudian 2019 ikut Dema Universitas sebagai kementerian. Nah, bagaimana teman-teman untuk memanage ikut organisasi serta kuliahnya itu berjalan dengan lancar? Yang pertama itu komunikasi kita harus baik. Komunikasi ke teman-teman seperkuliahan, dengan dosen, ataupun dengan jajaran-jajaran fakultas. Karena nanti itu akan yang menopang perkuliahan kita. Pengalaman saya itu ya lumayan untuk agar kuliah secara tepat waktu. Saya lulus 3 tahun 8 bulan. Dan organisasi pun saya tetap bisa ikut di mana saja. Bahkan pada periode 2017 saya mengikuti 3 organisasi. Kebetulan 3 organisasi tersebut bisa saya manage dan kuliah pun saya tetap lancar. Nah, ketika ada kendala dalam perkuliahan,
Nah, di situ kita perlu menjalin komunikasi dengan dosen yang berkaitan dengan mata kuliah kita, melobi-lobi seperti itu. Karena emang fungsi dari organisasi itu agar komunikasi kita lebih baik. Hima Suci sendiri yaitu organisasi kedaerahan yang dinaungi oleh Hima Cita. Kita berdiri ya 13 September 1990. Alhamdulillah Hima Suci ini udah lumayan masyhur lah kalau di UIN, bisa dikatakan seperti itu. Karena beberapa alumni di Hima Suci sendiri banyak yang menjadi tokoh juga di Cilacap ataupun di Jogja. Untuk di Jogja sendiri di Fakultas Dakwah ada dosen di IKS, Mas Umam namanya. Terus di Adab itu mantan dekan Adab. Kemudian mahasiswa Cilacap juga banyak yang menjabat di jajaran kampus atau lembaga eksekutif mahasiswa sendiri. Jadi teman-teman ketika berkuliah itu jangan terlalu kupu-kupu lah, kuliah pulang. Teman-teman membutuhkan organisasi untuk menopang semuanya. Mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar ya. Alangkah lebih baiknya kita diskusi interaktif saja. Seperti itu. Mungkin saya serahkan ke moderator untuk tanya jawab. Oke, langsung saja mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Untuk bahan materinya juga saya share, saya teruskan lah bahasanya itu. Mungkin bisa dibaca. Terus bagi teman-teman yang mau tanya bisa lewat chat atau mungkin open kamera, silakan bisa mengajukan diri. Halo? Siapa tahu ada yang tanya? Ayo, kanca-kanca mau pada tanya, takon, bukan pada takon. Ini ada yang tanya, bagaimana cara menyeimbangkan antara berorganisasi dengan kuliah? Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Cika ya.
Pertanyaannya bagaimana cara menyeimbangkan antara berorganisasi dengan kuliah? Ya mungkin untuk secara teori ataupun secara pemikiran kita, menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi itu tergantung pada kita sendiri. Karena emang iming-iming untuk berorganisasi itu rata-rata organisasi tersebut akan menambahkan mereka, ya ayo ikut organisasi kita, nanti akan menopang kuliah kalian. Nyatanya kadang ada beberapa, bukan beberapa sih, kadang kita ketika ikut organisasi kita tidak mendapatkan hal tersebut. Nah, untuk menyeimbangkan sendiri, kita harus bisa memanage waktu. Kalau kita belum bisa memanage waktu, kita nggak akan bisa menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Jadi kalau kalian ingin berorganisasi sekaligus, berkuliah sekaligus berorganisasi, jadi kalian harus tanggung jawab seperti itu. Karena itu udah pilihan kita. Ketika kita berkuliah dan kita memilih ikut berorganisasi, ya itu tanggung jawab diri kita masing-masing, bukan tanggung jawab organisasi. Ketika kuliah kita molor ataupun kita ikut berorganisasi lulus tepat waktu, saya sendiri kadang berpikiran lebih baik kejar deadline timbang mengulang tahun depan. Jadi kita harus membela-belakan kuliah terlebih dahulu lah, menurut pandangan saya. Karena organisasi itu kita nggak ada keterikatan dengan orang tua. Sedangkan kuliah jelas, itu tanggung jawab kita terhadap orang tua. Organisasi penting, tapi kuliah lebih penting bagi saya itu. Untuk membagi itu ya kita harus, ya intinya bisa memanage waktu lah. Misalkan hari ini kita ada acara organisasi, sebelum ada acara tersebut kita selesaikan dulu tugas-tugas kuliah kita dulu, baru kita ikut berorganisasi, malah jangan main game seperti itu loh. Harus pintar-pintar bagi waktu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau emang tugas kuliah itu lebih penting, saya akan kerjakan itu, akan tetapi tidak saya mulur-mulur. Akan saya kerjakan lebih cepat untuk tugas kuliah itu agar organisasi juga terbagi waktunya. Seperti itu. Mungkin Mbak Cika kurang puas atau sudah puas? Apa mau dipuasin? Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada yang tanya nggak ini? Menambahkan pertanyaan baru ini. Atau kalau belum ada mungkin saya aja yang tanya ya, Mas. Ya. Iya. Karena tadi kan waktu materi kehimasucian itu Mas Zul menyebutkan bahwa himasuci itu udah udah mudah untuk mendapatkan lobi-lobi ruangan karena orang-orang himasuci sendiri juga yang tersebar dalam HMJ atau mungkin SEMA-DEMA gitu. Pertanyaan dari saya mungkin seberapa berpengaruhkah warga-warga Cilacap sendiri yang masuk ke siswa lah LKM terhadap perkembangan himasuci itu sendiri begitu. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Yang pertama akan saya jelaskan untuk orang-orang di kampus itu, ya setidaknya tidak memudahkan hal tersebut. Akan tetapi kadangan ataupun orang-orang yang sudah berada di universitas ataupun mempunyai jabatan di universitas tidak akan memberi jalan yang begitu mudah. Akan tetapi akan memberi pelajaran terlebih dahulu terhadap adik-adiknya seperti itu, Mas. Jadi tidak akan mudah membalikkan. Kita harus memiliki proses terlebih dahulu. Harus ibaratnya alam lah seperti itu. Apakah orang ini mampu jika kita bantu? Kadangan ya kita sudah bantu, yang meminta bantuan itu
kurang mampu untuk menerimanya seperti itu. Jadi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, komunikasi terhadap jajaran fakultas yang asal dari Cilacap itu menurut saya berjalan dengan baik. Akan tetapi kembali ke pengurus Himasuci sendiri. Jadi intinya gini, mungkin dari Himasuci sendiri ingin mengacarakan acara di kampus biar lebih mudah seperti itu ya, dan link-linknya lebih enak. Tapi tidak semudah itu. Jadi dari pengurus sendiri harus berusaha sebaik mungkin agar mendapatkan relasi-relasi tersebut dengan usaha sendiri. Kecuali kalian mengalami kendala, alumni-alumni ataupun senior-senior kalian di Himasuci pasti akan membantu dengan murah hati lah seperti itu. Nggak akan membuat sulit teman-teman sendiri. Ya ada beberapa alumni yang membuat sulit dan dia pun kadang-kadang susah untuk dimintai bantuan. Ya namanya juga organisasi ya nggak akan mungkin baik semua seperti itu. Ibaratnya seperti instansi itu nggak ada yang baik semua seperti itu loh. Kadang kan ada aja hal buruknya seperti itu. Nah jadi kita emang harus kitanya juga nyari sendiri, jangan hanya mengandalkan alumni seperti itu. Kadang ingin membantu tapi ya lihat dulu perjuangan adik-adiknya seperti apa. Seperti itu. Kalau saya sendiri, saya pribadi, mungkin saya nggak akan menyusah-nyusahkan kalian, pengurus ataupun warga Himasuci, karena saya merasakan sendiri di kepengurusan Himasuci itu bagaimana berdinamika di Himasuci itu begitu sulit. Tidak semudah itu. Karena yang saya pikirkan Orda itu hanya sekedar paguyuban. Paguyuban itu hanya tempat untuk berkumpul, bukan untuk berdiskusi ataupun bertukar intelektual seperti itu. Ternyata Himasuci hampir seperti itu. Jadi di situ kita ada dinamika, ada konflik juga, bagaimana cara menyelesaikan konflik. Kebetulan ya Himasuci sudah tua, jadi organisasi ini udah berkepala 3 ya, 30 tahun. Harusnya kita lebih dewasa lagi, akan tetapi ya karena pandemi, untuk menggait maba-maba susah, kuliah pun online yang tadinya mau offline tapi tidak jadi seperti itu. Karena untuk mengadakan acara seperti ini aja, ya lihat sendirilah hanya beberapa orang yang datang, atau di Zoom pun hanya sekedar pengurus ataupun anggota Himasuci yang masih aktif, bukan maba. Dari maba hanya sekedar beberapa, ya itu bisa kita maklumi sih, karena sekarang weekend juga Sabtu, dan mungkin teman-teman maba pening tiap hari kuliah online, ada acara kayak gini online lagi, paketannya yanteng. Cukup sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ayo mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan mungkin satu kali lagi sebelum kita tutup sesi kedua ini. Atau ya mungkin kita cukupkan aja. Mungkin dari beberapa yang telah disampaikan, poin pentingnya bahwa kita tidak cukup jika hanya mengandalkan kelas-kelas yang kita kita ambil dalam perkuliahan, karena hanya sebatas per hari itu kurang lebih 2 sampai 3 mata kuliah. Tentunya kita juga harus survive atau mencari ilmu yang lain, mungkin bisa dari organisasi-organisasi gitu, terutama juga untuk mengimplementasikan nilai atau apa yang kita pelajari dalam sistem perkuliahan tersebut. Kemudian ada pesan juga yang menarik bahwa jika kita ingin mencari ilmu dari organisasi tersebut juga jangan sampai melupakan kuliah utamanya begitu, karena kuliah sendiri itulah yang kita punya tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membiayai kita begitu. Mungkin kurangnya begitu aja ya Mas ya. Kita tutup, kita cukupkan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada pemateri dan moderator telah menyampaikan begitu banyak ilmu tentang kehimasucian dan perkuliahan yang besok teman-teman akan alami walaupun sekarang masih pandemi, masih online ya. Jadi ya sesuai kondisi sih, kita syukuri apa adanya. Semoga besok kita bisa kumpul bareng dan offline kuliahnya. Sebelum mumpung teman-teman semua, ini kan udah terakhir nih, yaitu penutup. Saya sebagai MC berterima kasih atas partisipasinya kepada teman adik semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Marilah tutup acara Sarasehan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.